Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu mendeskripsikan kegiatan ekonomi, kedua mendeskripsikan tujuan kegiatan ekonomi, dan mengidentifikasikan faktor kegiatan ekonomi. Kira-kira apa ya kegiatan ekonomi itu? Dan apa sih tujuan dari kegiatan ekonomi? Tuh, Pak Ahmad sampai bingung. Nah, kemudian yang ketiga itu kira-kira apa sih faktor dari kegiatan ekonomi? Apa ya kata Bu Nur? Yuk kita simak sama-sama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, diantaranya kegiatan ekonomi itu adalah yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua distribusi, nah dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Anak-anak, sekarang kita ke bagian produksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produksi? Produksi itu adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau nilai guna. Nah, contohnya seperti apa? Contoh kegiatan itu seperti penjahit yang menjahit kain lalu dihasilkan menjadi pakaian. Nah, oleh karena itu, nilai guna di sini itu adalah dalam produksi bukan hanya menghasilkan barang aja, tapi meningkatkan nilai guna barang itu sendiri. Seperti kain yang tadinya cuma kain biasa menjadi pakaian, seperti itu. Selanjutnya ada kegiatan distribusi. Apa sih distribusi itu? Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen atau juga disebut dengan distributor. Nah, distribusi ini ada distribusi langsung, ada juga distribusi tidak langsung. Nah, yang langsung ini seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau yang langsung itu seperti di pasar, ketika si penjualnya langsung ketemu dengan pembelinya. Nah, kemudian yang tidak langsung seperti apa? Seperti ada agennya. Jadi misalnya kita jajan di warung. Bahkan yang dijajan di warung itu seperti kue yang bikin bukan warung itu sendiri, tapi produsen menyalurkan barangnya melalui agen, kemudian dijual kepada konsumen, seperti itu. Seperti kita jumpai juga adanya paket. Nah, paket itu merupakan penyaluran distribusi juga. Ketika kita ke JNE, kirim paket ke luar kota, itu merupakan distribusi tidak langsung. Untuk lebih jelasnya ini ada contoh kegiatan distribusinya. Kegiatan distribusinya itu adalah yang pertama ada pengiriman barang, yang tadi Ibu bilang pengiriman paket. Yang kedua, pengemasan barang, itu merupakan kegiatan distribusi juga. Kemudian adanya pemasukan barang dan pembelian kepada konsumen. Nah, jadi kalau kalian jajan ke kantin, berarti kantin itu juga termasuk distribusi. Oke, selanjutnya kegiatan ekonomi yang ketiga itu ada kegiatan konsumsi. Nah, apa sih kegiatan konsumsi? Konsumsi adalah menghabiskan barang atau mengurangi nilai guna untuk kebutuhan hidup. Misalnya, ibu lapar, berarti ibu harus makan kan? Ketika ibu membeli makanan di warung, itu tandanya ibu mengkonsumsi barang tersebut atau makanan tersebut. Nah, kegiatan itu pun dimaksud dengan konsumen. Jadi kalau kalian jajan berarti kalian adalah konsumennya. Coba Ibu ada video contoh kegiatan apa nih kira-kira? Apakah kegiatan produksi, kegiatan distribusi, atau kegiatan konsumsi? Simak baik-baik videonya ya. Susu yang mana? Ini ada yang ini, kalau ini 15.000. Pak, kalau lilin berapa? Lilin ini 5.000. Kamu beli apa? Beli susu? Iya. Susu sudah jajan boleh 3.000 ini, enggak apa-apa. Terima kasih ya Pak, semoga lancar rezekinya. Terima kasih semuanya ya sudah hadir. Sampai jumpa. Dari video tadi, kira-kira mereka ini sebagai apa dalam kegiatan ekonomi? Iya betul, sebagai konsumen yang memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian
Yang kedua, kira-kira Pareto ini sebagai apa dalam video tersebut? Nah, betul, sebagai distributor yang menyalurkan produksi kepada konsumen. Kemudian tujuan dari produksi itu adalah memenuhi kebutuhan manusia, memperoleh keuntungan, dan mempermudah manusia dalam mencapai kemakmuran. Apa saja sih faktor dari produksi itu? Ada dari sumber daya alam, kemudian ada juga dari sumber daya manusianya, dan ada dalam kegiatan wirausahanya. Kemudian kita lanjut ke dalam kegiatan distribusi. Nah, tujuan dari distribusi itu adalah yang pertama menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar hasil produksi lebih berguna. Kemudian kebutuhan masyarakat akan barang jasa terpenuhi. Jadi manusia itu saling bergantungan ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi yaitu persediaan barang tersebut. Kemudian pun ada harga, ada perkiraan harga barang, makanya adanya tawar-menawar di pasar. Kemudian perbedaan selera, itu yang membuat minat pembeli. Kemudian ada juga perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan tingkat pendidikan. Dari tujuan kegiatan ekonomi dan faktornya, dalam Al-Quran pun dijelaskan mengenai jual beli dalam surat An-Nisa ayat 29 loh teman-teman, yaitu kita jangan memakan harta sesama itu secara batil atau zolim, kecuali melakukan perdagangan atas dasar suka sama suka. Masya Allah ya, Rasulullah pun mencintai perdagangan karena tujuannya itu untuk mensejahterakan sesama, apalagi kita berlaku adil dan sesuai dengan syariat Islam. Kesimpulan berdasarkan tujuan pembelajaran hari ini adalah kegiatan ekonomi ternyata harus sesuai dengan nilai guna suatu barang tersebut. Nah, kemudian tujuan kegiatan ekonomi itu berdasarkan kesejahteraan hidup manusia seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Bahwasannya manusia itu saling membutuhkan satu sama lain yang merupakan menjadi faktor kegiatan ekonomi. Nah, jadi dalam kegiatan ekonomi itu mencakup kegiatan sosial untuk memenuhi kebutuhan sesama manusia. Oke, baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa sering membaca karena setiap minggunya kita akan mereview pembelajaran, ada tanya jawab dan games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.